Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, saya Dr. Irfanuddin akan memberikan materi topik kuliah tentang The Physiology of Aging atau fisiologi penuaan. Apa itu penuaan? Penuaan adalah terjadinya penurunan kapasitas fisiologi pada seluruh sistem tubuh yang berlangsung secara gradual atau bertahap, berangsur-angsur, dan dia tidak akan kembali lagi ke semula atau irreversible sampai pada akhirnya nanti terjadi kegagalan dari fungsi tubuh kita sehingga akan menimbulkan kematian. Sekarang berapa lama secara fisiologis manusia itu memiliki usia harapan hidup menurut konsep genetik? Jadi secara konsep genetik, maka manusia itu harapan hidupnya sangat bergantung kepada perhitungan kemampuan tubuhnya mengkonsumsi oksigen atau bertahan terhadap konsumsi oksigen. Dan secara fisiologis sesungguhnya manusia itu mampu bertahan sampai berusia 125 sampai 150 tahun berdasarkan perhitungan kapasitas sel mengkonsumsi oksigen. Dan memang kenyataannya masih ada beberapa orang yang mampu mencapai usia yang cukup tua. Namun faktanya lebih banyak lagi manusia yang mengalami kematian sebelum ada penuaan sebelum usia 100 tahun, rata-rata sekitar 60 sampai 80 tahun. Nah, hal ini berarti terjadi akselerasi dini proses penuaan yang disebabkan oleh berbagai faktor yang lain yang akan kita bahas sebagai berikut. Semakin meningkatnya kualitas hidup manusia, sesungguhnya akan terjadi peningkatan populasi penduduk tua. Nah, secara fisiologis, kapasitas tubuh manusia itu berbentuk seperti suatu siklus, di mana pada saat dia muda, kapasitas fisiknya masih belum begitu berkembang dengan baik. Kemudian begitu dia meranjak kepada dewasa, maka kapasitas fisiknya akan meningkat dan mencapai puncaknya pada usia 25 tahun. Pada usia inilah secara fisik merupakan puncak kapasitas kemampuan tubuh manusia untuk bekerja. Semua sistem akan berlangsung optimal pada usia 25 tahun ini. Kemudian setelah itu sistem di tubuh manusia akan terjadi penurunan secara gradual dan irreversible secara bertahap sampai berusia rata-rata 70 sampai 80 tahun. Kecuali kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual itu cenderung akan meningkat, ya, kebijaksanaan, emosi itu cenderung akan menjadi semakin stabil pada usia sampai pada puncaknya berusia 55 tahun. Sehingga pada usia-usia tersebut, usia di mana seseorang itu menjadi lebih bijak. Dan kemudian baru terjadi penurunan setelah berusia 55 sampai 60 tahun. Mengapa manusia itu bisa menua dan mengapa bisa lebih cepat penuaannya daripada kapasitas fisiologinya, itu akan dibahas lebih lanjut. Banyak teori yang mengungkapkan bagaimana proses terjadinya penuaan. Dari sekian banyak teori tersebut, yang paling banyak diterima adalah teori radikal bebas yang dikemukakan oleh Hartman pada tahun 1955 dan juga ditegaskan oleh Maximilian pada tahun 2002 bahwa penyebab penuaan itu terjadi karena paling diterima adalah karena radikal bebas, di mana terjadi kerusakan struktur molekul karena reaksi atom dengan elektron yang tidak berpasangan atau yang disebut dengan oxidative stress. Oxidative stress inilah yang menimbulkan berbagai mekanisme yang terjadi pada nomor 1 sampai nomor 7 berikut ini, mulai dari wear and tear, waste accumulation, faulty reconstruction, immunosuppression, error and repair, molecular cross linkage, sampai ke mitochondrial damage. Mengapa kita bisa menua? Penuaan itu merupakan suatu penyakit di mana usia harapan hidup manusia itu sangat bergantung kepada seberapa besar terjadinya akumulasi radikal bebas yang merusak sel. Begitu akumulasi itu cukup sampai dia merusak sel, maka sel tidak akan bertahan hidup dan akan terjadi proses penuaan sampai akhirnya sel tidak mampu lagi untuk hidup dan meninggal dunia. Sesungguhnya penuaan itu bisa terbagi menjadi dua mekanisme.
Yang pertama adalah kerusakan terstruktur akibat radikal bebas dan kerusakan mitokondria, dan yang kedua adalah penuaan karena program genetik atau genetic agents atau sering disebut dengan cellular senescence. Kita tahu bahwa tubuh kita, sel kita itu sangat membutuhkan ATP, dan ATP dibuat dari berbagai mekanisme. Yang pertama adalah proses anaerobic glycolysis yang menghasilkan piruvat. Kemudian terjadi proses juga gluconeogenesis dari asam amino, dan juga terjadi oksidatif dari piruvat dan asam keton atau asam lemak pada proses elektron transfer system. Nah, semua proses ini yang paling banyak, yang paling dominan adalah proses elektron transfer system yang menggunakan oksigen sebagai faktor penentu dari proses pembentukan energi. Nah, sel juga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mitotic cell dan post-mitotic cell. Mitotic cell adalah sel yang bermitosis secara kontinu, dan sehingga sel tersebut walaupun sudah keluar dari embrional tetap bertumbuh, kembang, dan membelah diri. Contoh dari sel mitotik ini adalah sel rambut, sel kulit, dan sel darah. Ada juga sel tubuh manusia yang masuk pada fase post-mitotic cell atau GO phase atau G0 phase, di mana sel tersebut telah terminally differentiated atau telah matang dan tidak lagi melakukan pembelahan atau cytogenesis, namun tetap mampu mempertahankan fungsi sepanjang kehidupan. Contoh-contoh sel postmitotik ini adalah sel-sel neuron, otot jantung, dan otot rangka. Nah, banyak sekali mekanisme yang mendasari atau menstimulasi atau memfasilitasi terjadinya penuaan. Sampai detik ini, sampai slide ini dibuat, maksud saya, kurang lebih 1.200 ekspresi gen yang telah ditemukan berperan mengatur siklus sel agar tetap berfungsi secara seimbang atau homeostasis. Nah, mengapa penuaan itu terjadi? Karena pada teori pertama atau pada mekanisme pertama adalah radikal bebas, di mana terjadi akumulasi kerusakan oksidatif biomolekul yang terdiri dari komponen protein, asam lemak, dan asam nukleat. Nah, kerusakan sel terjadi karena peningkatan komposisi radikal bebas yang terdiri dari reaktif oksigen species atau ROS, oksigen yang tidak stabil atau gugus oksil yang tidak stabil, dan reaktif nitrogen oksigen species atau RNOS yang terdiri dari nitric oxide. Radikal bebas yang tinggi itu sebenarnya bisa dieliminir atau distabilkan dengan adanya antioksidan. Nah, proses stres oksidatif terjadi kalau antioksidannya ternyata tidak mampu mengatasi akumulasi radikal bebas. Hal inilah yang menimbulkan terjadinya kegagalan perbaikan fungsi oksidatif dan menimbulkan terjadinya penuaan pada sel postmitotik. Nah, mengapa bisa terjadi akumulasi radikal bebas? Berbagai sumber didapatkan, yaitu bisa dari polusi, radiasi, kimiawi seperti pestisida, rokok, alkohol, dan makanan-makanan cepat saji yang tidak sehat. Itu adalah sumber radikal bebas dari luar. Bagaimana dengan sumber radikal bebas dari dalam? Sesungguhnya setiap terjadi metabolisme energi, maka sel kita menghasilkan radikal bebas dari proses oksidatif tersebut yang berupa dalam bentuk ROS, NOS, dan NO. Nah, pada level yang rendah, sebenarnya radikal bebas ini penting untuk menjaga imunitas. Namun kadang-kala akumulasi radikal bebas terlalu berlebihan. Sumber radikal bebas juga terjadi bila ada terjadinya oxidative burst. Apa itu oxidative burst? Oxidative burst atau respiratory burst ada pelepasan cepat atau dalam jumlah besar dari reaktif oksigen species. Ya, biasanya terjadi pada saat tubuh kita mengalami inflamasi, alergi, atau pada saat siklus menstruasi, pada saat sel ovum mengalami fertilisasi. Nah, radikal bebas ini nantinya akan merusak berbagai struktur komponen sel, mulai dari organela sel, inti sel, sampai ke mitokondria sel. Kerusakan ini akan berlanjut sampai kepada kerusakan daripada struktur dinding sel yang menyebabkan kehancuran dari sel tersebut. Nah, bila terjadi kerusakan pada struktur dinding sel,
maka struktur yang dinding yang menjaga sel tersebut supaya tetap intak dari dunia luar sel atau ekstrasel itu akan rusak. Nah, kerusakan ini akan mengganggu integritas membran sel dan akan terjadi ion leakage. Ion leakage inilah yang nanti akan mempercepat terjadinya kehancuran sel. Nah, kerusakan ini juga bisa bersumber dari tadi pada mitokondria DNA dan nukleotik DNA. Nah, kerusakan pada mitokondria ini lambat laun akan dikeluarkan sehingga pada saat itu akan terakumulasi kerusakannya sampai ke dinding sel dan organela yang lain. Nah, penuaan akan lebih cepat terjadi kalau terjadi peningkatan kadar glukosa dalam jumlah yang tinggi. Itu yang disebut dengan reaksi glikasi, di mana kalau terjadi reaksi glikasi antara glukosa dengan protein growth links yang bersifat irreversible atau tidak kembali lagi, maka akan menimbulkan apa yang disebut dengan advanced glycation end product atau AGEs. AGEs ini akan mengganggu elastisitas dari berbagai dinding sel, termasuk dinding yang paling berbahaya adalah dinding endothel sel. Nah, hal inilah yang akan memicu terjadinya penumpukan dari lemak di dinding pembuluh darah atau yang disebut dengan aterosklerotik. Prosesnya, setelah terjadi kerusakan pada tingkat mitokondria dan dinding sel, maka sel tersebut akan mengkerut atau cell shrinkage, kemudian akan terjadi pemecahan sel atau disintegration of cell, dan di mana sel yang pecah tadi akan dimakan oleh sel-sel fagosit. Proses ini sebenarnya terjadi pada suatu reaksi mekanisme inflamasi yang cukup panjang yang melibatkan alur gas fase 8, 3, progas fase 9, dan seterusnya. Kemudian, bagaimana dengan sel-sel yang terus berkembang? Sel-sel yang terus berkembang itu akan tergantung pada program genetiknya atau genetic aging. Ya. Untuk sel-sel rambut, sel-sel kulit yang terus-menerus membelah, maka penuaan sel sangat bergantung pada telomer. Telomer adalah ujung dari lengan kromosom yang merupakan suatu bentuk sekuen nukleotida repetitif yang melindungi ujung kromosom untuk berdifusi atau deteriorasi dengan kromosom yang lain. Panjang telomer umumnya sekitar 15.000 base pair atau pasangan basa. Nah, setiap sekali terjadi pembelahan sel, maka telomer ini akan memendek dan akan berlangsung secara irreversible, di mana setiap sel itu lama-lama telomer, setiap sel membelah akan terjadi pemendekan telomer, dan kalau telomernya memendek sampai tinggal 5.000 base pair, maka sel tersebut akan mati. Proses pemendekan sel tersebut ini sebenarnya bisa ditunda dengan perbaikan gaya hidup. Tapi kalau gaya hidup tidak sehat, maka justru akan terjadi percepatan dari pemendekan telomer, sehingga sel-sel kulit, sel-sel rambut itu akan lebih cepat menua. Penuaan atau proses penuaan ini bisa selanjutnya akan distimulasi oleh peningkatan level aktivitas protein 53 dan retinoblastoma. Protein P553 atau RB atau retinoblastoma ini terjadi karena mengikuti fase akhir dari pemendekan telomer dan akan menstimulasi ekspresi gen enzim degradatif dan sitokain inflamasi, dan selanjutnya akan terjadi inflamasi sel yang akan menimbulkan kerusakan pada sel tersebut. Proses penuaan karena telomer ini tidak terjadi pada sel postmitotik atau non-dividing seperti sel neuron. Nah, bagaimana peranan antioksidan dalam mengatasi radikal bebas? Sesungguhnya intrasel kita sendiri itu menghasilkan radikal antioksidan yang cukup efektif, yaitu SOD superoxide dismutase, glutathione reductase, kemudian glutathione peroksidase dan katalase. Antioksidan ini akan menetralisir, untuk khususnya SOD akan menetralisir ROS yang sangat berbahaya menjadi H2O2 yang kurang berbahaya, ya, bersama-sama glutathione reductase. Kemudian H2O2 yang kurang berbahaya ini akan diubah lagi oleh katalase dan glutathione peroksidase menjadi komponen molekul yang tidak berbahaya seperti oksigen dan
oksigen stabil dan air. Selain itu, H2O2 dengan bantuan zat besi akan diubah menjadi gugus oksil. Nah, gugus oksil ini nanti akan dinetralisir oleh radikal scavengers atau pemakan sisa seperti vitamin E, asam ascorbat, carotenoid dan sebagainya. Nah, kalau dilihat dari sini sesungguhnya nutrisi-nutrisi yang banyak di pasaran sebagai anti penuaan itu hanya menetralisir gugus oksil, tidak pada level yang lebih inti atau lebih awal. Artinya sebenarnya yang lebih efektif untuk menghindari atau memperlambat penuaan bukan komponen-komponen nutrisi anti penuaan ini, tapi sesungguhnya adalah murni antioksidan yang dihasilkan dari dalam sel sendiri yang berasal dari perbaikan gaya hidup. Nah, bagaimana kalau ada seseorang yang ingin mencegah atau menghambat terjadinya penuaan? Kita sudah tahu bahwa tadi penuaan tidak bisa dicegah. Ya, setiap kali kita ingin bernapas, maka oksigen yang kita hisap akan berubah menjadi radikal bebas. Ya, sisa dari metabolisme energi tersebut. Artinya penuaan tidak akan bisa dicegah. Bagaimana kalau kita cegah penuaan? Ya, kita hambat supaya dia tidak berhenti menua. Maka yang muncul akan terjadi blokade dari protein 53 dan protein retinoblastom. Yang muncul akan terjadi mutasi dan menimbulkan terjadinya keganasan atau malignansi. Nah, oleh karena itu, American Federation of Aging Research menyatakan bahwa untuk menghambat atau memperlambat proses penuaan hanya bisa dilakukan secara efektif dengan cara yang alami. Yang pertama adalah calorie restriction atau yang sering disebut dengan berpuasa atau menghambat atau mengurangi nutrisi supaya tidak berlebihan, dan yang kedua adalah hipoksia intermittent atau meningkatkan kebutuhan oksigen dalam jumlah yang lebih besar, biasanya terjadi pada orang yang beraktivitas fisik atau berolahraga. Jadi dua hal inilah yang secara baik terbukti menghambat terjadinya penuaan atau mengurangi penuaan. Nah, ini contoh suatu kerangka teori proses pencegahan penuaan yang terjadi karena pada sel-sel neuron, di mana hipoksia intermittent akibat olahraga dan low calorie restriction intermittent pada proses berpuasa akan meningkatkan gen transkriptor seperti HIP-1 alpha dan sirtuin. Nah, di sini akan selanjutnya akan menghambat protein pro-inflamasi, meningkatkan antioksidan, mengurangi protein pro-apoptotik, kemudian memacu terjadinya neurovaskular atau angiogenesis dan memacu terjadinya neurogenesis yang pada akhirnya nanti akan memperbaiki daya tahan hidup sel dan akan memacu pertumbuhan sel neuron yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi sebagai resume, maka penuaan terjadi karena kombinasi sampah radikal bebas dan program genetik dari telomer. Radikal bebas cenderung merusak post-mitotic sel, sedangkan program genetik cenderung menyebabkan penuaan pada mitotic sel. Restriksi kalori seperti berpuasa dan hipoksia intermittent seperti berolahraga dapat mengurangi akselerasi dari proses penuaan. Demikianlah kuliah dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.